Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam guru penggerak. Berikut ini adalah tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Umi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan fasilitator Bapak Hasanuddin dan pengajar praktik Ibu Andi Fitri Heriani. Untuk itu saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang terdiri dari 3. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percayai sebagai seorang guru atau pendidik tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, bahwa murid atau peserta didik itu adalah objek. Saya mengumpamakan murid atau peserta didik saya adalah sebagai kertas kosong tanpa coretan apapun dan tak berisi apapun. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka pelajari dan apa yang akan diberikan pada mereka, atau biasa dikenal dengan teori tabula rasa. Dalam diam ributnya, polos nakalnya, penurut pembangkangnya, murid tetap sebagai objek. Mereka hanya mengerjakan apa yang diberikan oleh guru dan apa yang telah mereka peroleh atau pelajari, atau apa yang mereka telah tulis. Mereka tidak tahu harus berbuat lebih. Yang kedua, saya mempercayai bahwa hal yang utama yang saya harus lakukan dalam pembelajaran atau dalam pemenuhan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Oleh karena itu, peran guru lebih dominan dari peserta didik, dan proses pembelajarannya pun hanya bertumpu pada proses mentransfer ilmu pada peserta didik, sehingga aspek tujuan pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif. Dan pada prosesnya, saya masih memberi penekanan pada murid-murid saya bahwa semua itu harus mereka lakukan, harus mereka kerjakan. Sehingga dalam perjalanannya, saya masih sering merasa emosi, marah di saat murid bermain dalam pembelajaran. Karena hal ini saya beranggapan bahwa dengan bermainnya mereka dalam proses pembelajaran, maka apa yang saya targetkan yaitu kriteria ketuntasan minimal itu tidak akan tercapai secara maksimal. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru adalah yang pertama, saya menyadari bahwa anak bukanlah sebuah kertas kosong. Setiap anak atau setiap murid memiliki potensi dan keunikannya masing-masing. Mereka satu sama lain tidak ada yang sama. Mereka adalah keberagaman. Maka sebagai pendidik saya harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Yang kedua, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru adalah dalam proses menuntun. Saya sebagai seorang guru haruslah memberikan kebebasan kepada murid atau peserta didik agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pembelajaran itu adalah menuntun,
memberikan motivasi kepada anak atau peserta didik agar mereka dapat berperilaku positif sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dapat berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, solutif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang membebaskan peserta didik untuk berkembang sesuai keunikannya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya lokal. Yang ketiga, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru, yaitu bahwa proses pembelajaran tidak hanya bertumpu pada proses mentransfer ilmu pada peserta didik. Seiring perkembangan zaman, keterampilan abad 21 juga harus diberikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang, sehingga aspek tujuan pembelajaran akan lebih tercapai, baik dari segi aspek afektif, kognitif, maupun psikomotor. Yang keempat, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru adalah dalam hal memberikan pendidikan. Kita haruslah berpihak pada anak, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada anak atau peserta didik dengan pendekatan yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang dengan cara menyentuh, mendengar, melihat, dan merasakan, serta memberikan semua yang anak-anak butuhkan atau inginkan. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang apa, siapa, dan asal mereka. Yang kelima, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru, yaitu memahami bahwa bermain adalah sifat dasar atau kodrat seorang anak. Seorang pendidik atau guru harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran di dalam atau di luar kelas dapat diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya. Dari kesemuanya itu yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, perubahan sistem pembelajaran yang berpusat pada murid dengan strategi merdeka belajar dan tetap mengedepankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat dari masing-masing peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan komunitas pembelajaran bagi peserta didik. Yang keempat, memberikan pembelajaran bermakna dan berpusat pada murid atau peserta didik dengan memperhatikan segala karakter, potensi, minat dan bakat, serta keunikan setiap peserta didik. Yang kelima, membuat lingkungan pembelajaran yang ramah anak, pembelajaran yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan hal yang utama bagi seorang guru adalah bagaimana seorang guru atau pendidik dapat menuntun murid atau peserta didiknya memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan di samping itu, pendidik atau guru haruslah mampu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Sebagai seorang pendidik, sepatutnya menjadi contoh, cerminan, dan panutan bagi muridnya, sehingga mampu menuntun murid-muridnya mencapai kesempurnaan budi pekerti yang membawa murid pada kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A.9. Saya Umi Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bone. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.